Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah patutnya kita mengucap syukur karena pada saat ini kita kembali dapat membangun ibadah wanita, meski masih dilakukan di rumah kita masing-masing atau dalam kelompok-kelompok kecil. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah saat ini, marilah kita datang pada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Tuhan, Engkau Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami ya Tuhan. Karena pada saat ini kami kembali dapat membangun ibadah wanita, masih dilakukan di dalam keluarga kami masing-masing ataupun dalam kelompok-kelompok kecil. Tuhan, kami ucap syukur jika sepanjang hari ini Engkau senantiasa pelihara kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami pun dapat kembali membangun ibadah wanita bersama saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami pada saat ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh dalam ibadah wanita pada saat ini, marilah kita menyanyi dengan menggunakan Kidung Pasamuan Jawi nomor 33 ayat 1 dan 4. Swawi to konco kulo. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita telah memuliakan nama Tuhan, kita belum memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dan pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita datang pada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang patut dipuji dan disembah. Pada saat ini kami akan bersama-sama menerima sabda firman-Mu Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau mau siapkan hati kami, karena kami menyadari siapa kami Tuhan, kami yang tidak layak datang kepadamu. Kami yang tidak layak untuk menerima firman-Mu Tuhan, karena banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik terhadap sesama kami, terlebih terhadap Engkau Tuhan. Ampuni ya Bapa segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama menerima sabda firman-Mu, membaca dan mendengarkan renungannya. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami, memberikan roh hikmat-Mu, roh pengertian Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Kau firmankan kepada kami pada saat ini. Terlebih kami berdoa kepada Ibu Dewi Liar Naningrum yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berfirman melalui beliau Tuhan, sehingga setiap apa yang disampaikan hanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita sambut dengan menyanyi Kidung Pasamuan Jawi nomor 196 ayat 1 dan 2. Kulo pengen lir Gusti.
Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada sore hari yang indah ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 9, saya akan membacakan untuk kita semua. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, ya, supaya siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu sebelum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita merenungkannya bersama-sama. Memberi dari hati adalah judul renungan kita pada ibadah sore hari ini. Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, seseorang bertanya pada Bill Gates, adakah orang yang lebih kaya darimu? Bill Gates menjawab, hanya satu orang yang lebih kaya dariku. Bill Gates mengungkapkan, beberapa tahun yang lalu, ketika belum menjadi orang yang terkaya di dunia, dia pernah datang salah satu bandara yang berada di New York. Kebetulan dirinya ingin membaca surat kabar yang dijual di bandara tersebut. Pada saat ia ingin membeli surat kabar, ternyata uangnya tidak cukup. Tiba-tiba seorang laki-laki berkulit hitam memberikan koran itu secara gratis. Kata pria itu, koran ini untuk Anda. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, Bill Gates pun pergi kembali ke bandara New York. Secara kebetulan, cerita itu terjadi lagi. Pria yang sama memberikan koran gratis kepadanya. Bill merasa berhutang dan ia berjanji kepada pria itu bahwa akan membalas kebaikannya itu. Setelah lewat 19 tahun, Bill pun menjadi orang terkaya di dunia. Ia memutuskan untuk menemui pria itu kembali ke bandara New York. Pada saat bertemu dengan pria itu, Bill bertanya, apakah kau kenal dengan aku? Pria itu menjawab, ya tentu saja, aku kenal dengan engkau. Kau adalah orang terkaya, namamu Bill Gates. Bill berkata, beberapa tahun yang lalu, kau memberiku surat kabar 2 kali secara gratis. Sekarang ini aku akan mengimbangimu.
Pria itu menjawab, "Anda tidak dapat mengimbangiku." "Mengapa?" tanya Bill. Pria itu berkata, "Karena aku memberimu ketika aku miskin, sedangkan Anda memberi ketika Anda kaya. Jadi, bagaimanakah Anda mengimbangiku?" Bill pun berkata, "Sungguh Anda benar lebih kaya dari saya." Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi orang yang murah hati, kita tidak perlu menunggu memiliki harta yang berlimpah. Namun, kita dapat memberi dari apa yang kita miliki dengan sukacita. Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Sebuah pemberian tidak diukur dari besar kecilnya jumlah pemberian itu. Namun, Tuhan mengukurnya dari sikap hati yang mengasihi dan ketulusan kita. Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemurahan hati tentu saja tidak melulu bicara mengenai uang ataupun materi, tetapi juga dalam banyak hal yang lainnya, seperti meluangkan waktu atau membagikan pengetahuan yang kita miliki, sehingga bisa membuat orang lain menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita semua untuk menjadi pribadi yang murah hati. Jika setiap orang memiliki kemurahan hati, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu-ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan yang akan diiringi dengan pujian Yesus Kristus pemimpin keluarga yang akan dinyanyikan 2 kali. Yesus saja pemimpinnya. Walau banyak tantangan menghadapi cobaan, saling bergandeng tangan. Kadang perselisihan juga pergumulan, kadang air mata tak namun tiap keluarga harus tetap percaya bahwa Yesus beserta. Yesus Kristus pemimpin keluarga. Yesus Kristus peran yang utama. Yesus Kristus memberkati kita. Yesus Kristus
Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mengungkapkan syafaat kita. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan jika pada ibadah saat ini Engkau telah menyertai kami. Kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu. Terlebih firman yang boleh Engkau berikan kepada pada saat ini, sungguh luar biasa Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami naikkan syafaat kami. Yang pertama buat gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun Engkau tempatkan. Khusus ada di Pasaman GKJ Jemaat Cangkring, kiranya Engkau senantiasa berkati Bapak Pendeta David Prastiawan sebagai gembala sidang kami, berkati Tuhan pelayanan yang telah dilakukannya. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan Tuhan, terlebih keluarga yang senantiasa mendukung pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati para majelis yang membantu pelayanan dari Bapak Pendeta David. Engkau senantiasa memberkatinya Tuhan, sehingga pelayanan yang dilakukan dengan penuh ketulusan hati dan penuh sukacita. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi semua warga jemaat-Mu. Engkau senantiasa memberkati mereka kesehatan, memberkati setiap pekerja yang telah Kau percayakan kepada kami masing-masing Tuhan. Dan beranda Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami semua warga jemaat-Mu Tuhan. Setiap pergumulan yang dihadapi, Engkau akan senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, berikan kemampuan, roh, kecerdasan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dan pada saat ini ya Bapa, anak-anak kami sudah menyelesaikan ujian dan harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Engkau senantiasa memberkati mereka dapat diterima di sekolah yang sesuai dengan minatnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga pada saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dan tangan kuasa-Mu. Engkau senantiasa menyertai bangsa dan negara kami ini. Terlebih kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada ya Tuhan yang terjadi di tempat negara kami ini. Dan Engkau senantiasa memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, terlebih kepada para medis Tuhan yang terus bekerja hingga saat ini dalam melawan COVID-19 Tuhan. Kami mohon Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, terlebih juga kepada semua warga negara Indonesia ini, kiranya dapat senantiasa melakukan protokol kesehatan Tuhan, sehingga setiap apa yang dilakukannya Tuhan, dimanapun dia beraktivitas senantiasa melakukan itu. Dengan demikian Bapa, maka penularan COVID-19 ini dapat ditekan. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya Tuhan kepada bangsa kami yang dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami coba berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau mensucikan dan berkati sehingga persembahan ini berguna bagi sarana kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih jika pada saat ini kami akan undur dari ibadah ini, kiranya Engkau menyertai kami, aktivitas kami selanjutnya Tuhan kami serahkan hanya kepadamu. Engkau senantiasa memberkati kami, dan Engkau senantiasa menjauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni dalam kami bangun ibadah wanita pada saat ini, masih ada dosa yang terselip dalam hati kami Tuhan, kiranya Engkau mau ampuni kami, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Wanita GKJW. Milik Tuhan Yesus.
Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menutup ibadah ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memampukan kita untuk menjadi pribadi yang murah hati dan selalu mengucap syukur dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dimohon untuk duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pasti